Bulan ini kalau saudara mengikuti tema daripada gereja kita yang berbicara mengenai Roh Kudus, bulan ini tetap berbicara mengenai Roh Kudus. Dan saya akan mulai dengan satu statement seperti ini. Roh Kudus merupakan sosok pribadi Allah ketiga yang sangat penting perannya untuk kita bisa hidup intim. Garis bawahi, hidup intim dengan Tuhan. Saya ulangi, Roh Kudus adalah sosok pribadi Allah ketiga yang sangat penting perannya untuk kita bisa hidup intim bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita mungkin tidak bisa hidup intim dengan Tuhan. Ada 3 pribadi Allah Tritunggal. Mungkin saudara sudah tahu, kita menyembah Allah Tritunggal. Mereka memiliki posisi dan perannya masing-masing. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka memiliki perannya yang berbeda, masing-masing secara berbeda. Mereka harus menjalani roh mereka secara berbeda. Dan Alkitab tidak menyebutkan untuk kita berdoa kepada Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah Bapa. Makanya kita temukan di dalam Alkitab ada doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kita tujukan kepada Allah Bapa. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Dan Alkitab juga tidak mengajarkan untuk kita menjadi serupa seperti Allah Bapa dan mengikuti Allah Bapa. No, untuk mengikuti hidup kita mengikut Allah Bapa. No, Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi serupa seperti Yesus. Memiliki role dan peran yang berbeda. Dan harus mengajarkan untuk kita mengikuti Yesus, hidup seperti Yesus. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya untuk memiliki fellowship and communion with the Holy Spirit. Memiliki hubungan, bersekutu, dan menjalankan hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika kita berpikir tentang Allah Bapa, kita langsung berpikir ada figur seorang jasmani, seorang pribadi manusiawi yang kita bisa relate, kita bisa hubungkan dengan Allah Bapa. Contohnya Alkitab tulis bahwa kita memiliki kita memiliki Bapa yang ada, Bapa duniawi yang ada bersama kita, yang mencintai, mengasihi kita. Kita ada sesuatu pribadi, seorang pribadi yang kita bisa relate. Apalagi Bapa yang di surga, yang jauh melebihi Bapa di dunia, mencintai kita. Ada seseorang pribadi yang kita bisa relate. Begitu juga dengan Yesus. Ada pribadi manusiawi, karena Yesus benar-benar hadir, turun ke dunia. Kita bisa pikiran kita saat kita, kata Yesus, kita akan lihat dalam pikiran kita, relate dengan seorang Yahudi muda, umur 30, yang kita bisa kadang nonton di film-film Yesus. Seperti contohnya Passion of the Christ, kita lihat seorang yang tampan umur 30-an. Dan kita relate sebagai seorang pribadi, yaitu Yesus. Maka saat kita menyembah Yesus, kita dalam pikiran kita nggak akan menghubungkan dengan Yesus itu sebagai singa daripada Yehuda. Meskipun Yesus adalah dipanggil seperti itu. Kita nggak menghubungkan Yesus dengan yang namanya anak domba Allah. Tapi kita lihat Yesus sebagai seorang pribadi. Kenapa peran ini penting? Mereka ada pribadi manusia ini penting karena dengan memiliki seorang pribadi secara duniawi yang ada dalam pikiran kita, kita bisa bersekutu, bisa gampang untuk bersekutu dengan pribadi tersebut. Nah, tetapi jika kita berbicara mengenai Roh Kudus, di sini masalahnya. Banyak orang bingung dalam pikirannya karena tidak ada pribadi duniawi yang kita bisa kaitkan dengan Roh Kudus. Benar nggak, saudara? Nggak ada. Karena Roh Kudus digambarkan seperti seperti merpati, seperti api, seperti angin, seperti minyak. Nggak ada figur manusia di mana kita bisa sambungkan dan hubungkan. Akan sulit kita untuk bersekutu dengan angin, dengan sesuatu dengan yang nggak secara fisik
pribadi manusia. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan tidak memberikan Roh Kudus tubuh fisik yang dapat kita lihat, yang dapat kita ikuti dan ajak bicara? Kan akan jauh lebih mudah kalau sekarang kita bisa melihat Roh Kudus dengan bentuk jasmani. Akan lebih mudah kita untuk bersekutu dan memiliki hubungan dengan Dia. Tetapi tahukah kita mengapa Tuhan tidak memberikan tubuh fisik kepada Roh Kudus? Karena sebenarnya, watch now, karena Roh Kudus sebenarnya memiliki tubuh secara fisik. Benar atau enggak? Ya. Roh Kudus memiliki tubuh secara fisik, secara jasmani. Roh Kudus memilih untuk tinggal di tubuh fisik masing-masing kita. Dia posisinya sangat dekat dengan kita. Kita pikir nggak ada tubuh fisik manusia, tetapi sesungguhnya Roh Kudus memilih tubuh jasmani kita. Disitulah kita bisa bersekutu dengan intim dengan Roh Kudus. Saya ingatkan kepada saudara 1 Korintus pasalnya yang ke-6 dikatakan seperti ini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Our body is the temple of the Holy Spirit. Bahasa Indonesianya dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Allah yang mana? Secara spesifik Allah Roh Kudus. Kenapa Dia memilih untuk berdiam di dalam tubuh fisik manusia kita? Supaya kita dapat memiliki persekutuan yang intim secara konstan dengan Dia. Dia tidak akan menarik rohnya daripada kita. Ini alasan mengapa kekristenan adalah sebuah hubungan manusia dengan Tuhan, bukan agama. Karena ada pribadi yang tinggal di dalam kita, yang kita bisa relate, bisa berhubungan secara intim, menjadi satu dengan kita. Kita bisa nggak berdoa kepada, tapi Dia membantu kita berdoa kepada Bapa. Kita langsung berkomunikasi dengan Roh Kudus tentang setiap pergumulan kita. Segala sesuatu yang matters, sesuatu yang kecil pun tetapi penting buat saudara, saudara bisa bahaskan dengan Roh Kudus. Bukan seperti mengeroh, oh orang Kristen ini ngeroh banget, mau pilih Indomie atau Maggi Mee, tanya Roh Kudus. Bukan, tetapi sesuatu hal yang penting atau matters buat saudara, itu juga matters buat Roh Kudus. Dan di situ saudara bisa katakan, bisa bahas, bisa keluhkan. Kedekatan seperti itu yang kita bisa bina dengan Roh Kudus. Nah, pagi ini saya ingin berbicara dalam beberapa menit ke depan mengenai topik yang saya bagikan sebelumnya di second service tentang spirit led. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. How we can be led by the Holy Spirit. How we can be led by the Holy Spirit. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, saudara, dalam Lukas pasal yang keempat tercatat bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dipimpin. Oke, katakan sama-sama, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, apa nggak salah? Alkitab salah nggak kalau ditulis kenapa kok bisa Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Apa nggak salah kalau ternyata Roh Kuduslah yang memimpin Yesus untuk ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Saya pikir kalau masuk ke padang gurun, masuk ke dalam lembah kehidupan, masuk ke dalam badai hidup, itu semuanya adalah pekerjaan iblis. Tapi kenapa di sini dikatakan Roh Kuduslah yang memimpin Yesus masuk ke padang gurun? Jika begitu, pertanyaannya, apa kita benar mau?
dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita mau nggak seperti itu? Nah, pertanyaan ini menjadi titik awal buat kita akan renungan pagi hari ini. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mau dong kita dipimpin oleh Roh Kudus tiba-tiba masuk ke dalam pencobaan. Masuk ke dalam badai kehidupan. Seperti seolah-olah masuk kena jebakan Batman. Saudara tahu yang namanya jebakan Batman? Orang Indonesia, wah ini jebakan Batman. Dipimpin seolah-olah, wah, kita berpikir seolah-olah kita akan masuk ke dalam padang rumput. Ternyata ke padang gurun. Apa mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus kalau demikian? Nah, saya nggak akan jawab dulu biar penasaran ya. Saya akan jawab nanti. Oke? Tapi biarkan ini hanging di dalam pemikiran saudara supaya saudara bisa pay attention. Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk dicobai? Jebakankah? Atau ada tujuan ilahi di balik semuanya itu? Nah, saya mulai dengan ini. Di saat Tuhan Yesus berada di dunia ini, saudara, 2000 tahun yang lalu, saat murid-muridnya mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita sekarang saat kita tidak lagi melihat Yesus di depan kita, tubuh jasmaninya depan kita untuk memimpin kita, mengarahkan kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Nah, sebelum Yesus meninggalkan bumi dan naik ke surga, Yesus berkata seperti ini kepada 12 muridnya. Dia berkata seperti ini. Come on. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia, Allah Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, saya mau saudara melihat kata kuning yang saya highlight di situ. Di situ ditulis kata penolong yang lain. Kata yang lain dalam bahasa Yunani-nya adalah kata alos. Alos yang artinya berarti sama persis. Oke? Artinya sama persis. Saya kasih ilustrasi. Contohnya kemarin saya minum kopi. Oke? Saya minum kopi. Dan saya suka kopinya. Kopinya ya karena nggak terlalu besar size-nya, maka dengan segera cepat habis. Dalam beberapa teguk habis. Kopinya enak banget. Tapi karena cepat habis, saya mau pesan lagi dong. Ya kan, saya mau pesan lagi. Dan saya panggil waitersnya begini. Can you give me another one? Dalam bahasa Inggrisnya another helper. Oke? Sama ilustrasi yang saya mau bagikan adalah give me another one. Artinya berikan saya kopi yang satunya lagi. Oke, kata yang lain di sini bukan artinya oh saya nggak mau kopi ini dan berikan kopi yang tipenya beda karena saya nggak suka yang ini. No, artinya yang lain di sini adalah saya mau sama persis dengan yang saya sudah habiskan, sudah minum. Mau yang sama persis. Nah, dalam kata ini, Bapa akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Dia akan memberikan kepada kita penolong yang sama persis. Sama seperti Yesus kepada 12 muridnya. Dia bisa berbicara, dia bisa bersekutu, dia bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu juga kita dengan Roh Kudus. Sama persis seperti Yesus. Kita bisa mengajak, berbicara, dipimpin, bersekutu, intim dengan Roh Kudus. Sama persis. Jika para murid mengikuti Yesus dengan cara demikian, kita seharusnya mengikuti pimpinan dan arahan daripada Roh Kudus dengan cara yang sama. Amin. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini sebagai seorang Kristen, kita menjalani kehidupan kita adalah dengan caranya Tuhan memberikan kita dua hal. Tuhan memberikan kita the map and the navigator. I'll preach one day about this. Saya akan mungkin bikin satu khotbah tentang ini. The map and the navigator. Sounds good. Ya.
yaitu firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan, firman Allah dan Roh Allah, supaya kita bisa hidup di dunia ini. Bisa hidup di dunia ini, menjalani hidup kita. Peta jalannya yaitu firman Tuhan, supaya kita bisa jalan di dalam jalannya, tetap di dalam alurnya, jalurnya Tuhan. Itulah peta. Dia berikan kepada kita terlebih dahulu. Firman Tuhan, the map, petanya. Dan Allah Bapa juga memberikan kepada kita the navigator, juru pandunya, navigatornya, supaya kita nggak hanya baca peta, tetap di jalurnya, tetapi juga kita diarahkan dan dipimpin oleh juru pandunya, yaitu Roh Kudus. The map and the navigator, firman Allah dan Roh Allah. Ini yang diberikan kepada kita. Kita butuh Roh Kudus untuk membuat keputusan-keputusan penting. Saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, oh firman Tuhan yang mana? Atau apa yang harus kita lakukan, belok kiri atau belok kanan? Untuk maju terus atau stop, atau memperlambat langkah kita. Kadang-kadang semuanya kelihatannya benar. Di saat kita nggak tahu melakukan yang mana, Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk memberikan arahan. Kita butuh Roh Kudus yang memberikan hikmat dan bijaksana untuk mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan ini. Khususnya di saat kita di dalam pergumulan, di dalam padang gurun. Yesus masuk ke padang gurun, kita nggak tahu harus apa. Kita seperti masuk ke dalam padang gurun di dalam COVID-19 ini, kita kadang nggak tahu mesti apa. Bisnis yang digoncang, kita nggak tahu mesti apa. Kita perlu Roh Kudus. Ada hikmat di sana. Kalau kita tanya, kita berharap-harap kepadanya. Seperti saya katakan, if a small thing matters to you, it matters to Him. Talk to Him about it. Bicarakan kepada Roh Kudus tentang hal-hal yang itu penting buat saudara. Kalau penting untuk memilih Maggi ini atau Indomie, itu penting buat Roh Kudus untuk berbicara kepada saudara. I don't know. Tetapi bagi saya itu nggak penting. Tapi ada hal-hal yang kecil di mata saudara tapi penting buat saya. Dan saya itu bicarakan kepada Roh Kudus. Dan saya selalu mendapatkan arahannya. Saat hubungan kita dengan Roh Kudus semakin dekat, maka suara Roh Kudus akan semakin jelas. Dan yang menentukan kedekatan kita dengan Roh Kudus adalah ketaatan. Saya ulangi, yang menentukan kedekatan kita, hubungan kita dengan Roh Kudus adalah ketaatan. Bukan seberapa banyak doa, waktu kita berdoa. Waktu yang kita pakai untuk berdoa. Waktu yang kita pakai untuk berpuasa. Atau melakukan ritual lainnya. Tidak ada satupun hal yang kita lakukan untuk Tuhan, kepada Tuhan, yang dapat menggantikan ketaatan kita kepadanya. Yang menentukan kedekatan adalah ketaatan. Bukan berapa banyak saudara lakukan, yang saudara lakukan kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Yesus berkata, saya lanjutkan, Yesus berkata seperti ini. Kamu adalah, Yohanes pasalnya 15 ayatnya 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadaku. You are my friend when you do what I commanded you to do. Nah, saudara, saya kasih contoh untuk ilustrasi firman Tuhan ini. Sekarang jika saya punya teman baik, sahabat, okay, dan yang saya lakukan kepada sahabat saya adalah nyuruh lagi. Tolong nyuruh ini, ambil ini, tolong kasih uang sama ini, nyuruh ambil ini barang ini, tolong lakukan ini. Maka lama-lama teman saya nggak mungkin lagi balas WA saya. Mau apa sih ini orang kok nyuruh terus? Nggak akan lagi ngangkat telepon saya. Hubungan akan semakin renggang karena kerjaan saya seringkali saya nyuruh aja terus sama orang teman saya ini. Tetapi hubungan dan persahabatan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan berbalik. Bagaimana kita melihat persahabatan kita dengan sahabat kita di dunia ini.
Kehubungan kita dengan Roh Kudus akan semakin dekat kalau kita mengikuti arahannya. Taat akan apa yang disuruh-suruh oleh Roh Kudus. Makin dekat, semakin peka kita. Oh, sedikit tanda pun kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ketaatan adalah kunci akan hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara belajar sesuatu? Nah, sebelum Yesus memulai pelayanannya pun, Yesus Allah sendiri, dia melakukan langkah ketaatan, yaitu dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara perlu tahu, Yesus itu 100% Allah. Tetapi dia mengizinkan dia menjadi 100% manusia karena kehendak Bapa di surga. Nah, nggak perlu untuk Yesus dibaptis karena dia tidak perlu bertobat dan dibaptis. Yohanes bertobat dan dibaptislah. Tapi bagi Yesus, dia nggak perlu untuk bertobat dan dibaptis karena nggak ada dosa sama sekali dalam dirinya. Matius pasal yang ketiga dikatakan Yesus mengambil langkah untuk dibaptis adalah suatu tanda, suatu an act of righteousness, suatu langkah kebenaran, langkah ketaatan untuk menggenapi kehendak Bapaknya di surga. Dia lebih mau memilih taat daripada harus menjaga statusnya sebagai Allah. Kalau kehendak Bapa dia menjadi 100% manusia, itu yang dia lakukan. Untuk menjadikan dirinya sama-sama seperti kita. Makanya Yesus itu patut kita ikuti dan menjadi sama hidupnya karena dia menjadikan dirinya sama seperti kita terlebih dahulu. 100%. Langkah ketaatan. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah ketika Yesus taat untuk dibaptis, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada Roh Kudus turun ke atasnya pada Yesus dalam bentuk burung merpati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suara Tuhan Allah Bapa yang berkata, "Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kedua hal ini, merpati dan suara Allah yang bergema, adalah suatu tanda persetujuan Allah, a sign of approval, adalah tanda persetujuan dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan ketaatan daripada Tuhan Yesus. Ketaatanlah yang menentukan kedekatan kita dengan Roh Kudus, bukan yang lain. Amin. Itu satu hal yang harus kita pegang. Bagaimana kita bisa intim dengan Roh Kudus? Mulai belajar taat dengan apa yang ada di hati kita, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, saya mau balik dengan apa yang saya lontarkan di awal. Oke, karena di sini setelah dicatat, setelah Yesus dibaptis, selanjutnya yang terjadi adalah Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya yang di awal dilontarkan, kenapa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Mengapa? Apa mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Masuk ke dalam padang gurun, masuk ke dalam badai, masuk ke dalam trouble, masuk dalam pergumulan hidup. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, jawabannya sangat perlu untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu jawabannya. It is super necessary for us to be led by the Holy Spirit. Karena tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, watch this. Hidup kita sudah dipimpin oleh kedagingan kita. Saya ulangi. Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita sudah dipimpin oleh kedagingan kita. Dan tanpa saudara-saudari kita, hidup kita sudah berada hidup dalam dosa. Tanpa saudara-saudari. Karena pilihannya cuma dua. Dipimpin oleh Roh atau dipimpin oleh kedagingan kita. Kalau saudara dipimpin oleh kedagingan, saudara nggak tahu saudara tinggal hidup saudara lagi dipimpin oleh daging kita. Dan kita nggak tahu bahwa hidup kita salah. Karena sedang dipimpin oleh kedagingan kita. Sangat penting untuk kita dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan dikatakan, anak-anak Allah itu anak-anak yang dipimpin oleh Roh.
Those who are led by the Spirit are children of God. Oleh sebab itu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun tidak untuk ditinggalkan di sana, tidak untuk dibiarkan sengsara, tetapi Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke padang gurun, melewati padang gurun, dan keluar dari padang gurun. Jadi ada satu purpose mengapa masuk harus melewati padang gurun. Ini akan sedikit mengganggu tentang konsep teologi kita bahwa kita percaya Tuhan kita akan ada selalu di padang rumput. No. Kita lihat pattern-patternnya. Kadang kita harus melewati padang gurun. Murid-murid Yesus harus melewati badai yang Tuhan arahkan kepada muridnya masuk ke dalam perahu, maka mereka kena badai. Ada sesuatu yang harus kita lewati karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Di dalam setiap pergumulan, kalau kita dipimpin, kita akan menemukan tujuan Allah di dalam pergumulan tersebut. Oke, nah saya yang mau bagikan kepada saudara, yang saudara bisa lihat di sini. Lukas pasal yang keempat, yang ke-14. 12 ayat setelah Yesus masuk ke dalam padang gurun. Yesus keluar dari padang gurun. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara. 12 ayat kemudian. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Yesus kembali ke Galilea setelah dibaptis. Dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ada sesuatu yang terjadi kepada Yesus di padang gurun. Waktu Yesus masuk ke padang gurun, Yesus penuh dengan Roh Allah. Roh Allah. Tetapi setelah dia keluar dari padang gurun, Yesus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus. Satu pattern yang sama dengan murid-murid Yesus. Setelah Yesus dipenuhi dengan kuasa ini, dia mulai ministrinya. Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia melakukan banyak mujizat. Nah, pattern yang sama terjadi dengan kisah para rasul kepada murid-murid Yesus. Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Oke, tinggal di Yerusalem dulu. Karena, kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang 8, karena saat Roh Kudus dicurahkan, kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Baru setelah menerima kuasa daripada Roh Kudus, baru mereka keluar untuk melayani, mengajar, menyembuhkan, melakukan banyak mujizat. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, tidak akan berdampak. Nah, ada sesuatu yang terjadi dengan Yesus di padang gurun, di dalam pergumulan. Dia dipimpin oleh Roh. Pengalamannya bersama dengan Roh Kudus memberikan kuasanya begitu nyata melalui dirinya, dan dia bisa melakukan ministri pelayanan, melakukan mujizat kepada orang-orang di sekitarnya. Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pergumulan yang harus dilewati, kita nggak akan memiliki hubungan, pengalaman bagaimana kuasa itu bisa disalurkan melalui hidup kita. Yesus penuh dengan Roh Kudus ketika dia pergi ke padang gurun. Yesus keluar dari padang gurun dalam kuasa Roh Kudus. Saya mau bacakan kepada saudara ini beberapa quotes yang saya tulis. Tuhan menggunakan pergumulan hidup, baik itu padang gurunnya saudara, pergumulan, badai hidup, lembah kekelaman, sama seperti yang Daud katakan. Pakai pergumulan hidup kita untuk memberikan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi dengan pergumulan yang sama di dalam padang gurun tersebut, iblis juga menggunakan pergumulan hidup untuk menggoda kita untuk mengambil jalan pintas. God uses trials of life as a test and training. Devil uses trials of life as a temptation. Tuhan menggunakan pergumulan hidup sebagai pengujian
dan pelatihan. Iblis menggunakan pergumulan kita sebagai pencobaan. Di dalam pergumulan yang sama, di dalam padang gurun yang sama, Tuhan memiliki tujuan ilahi untuk diuji Yesus. Ini pujian Yesus yang pertama. Ada ujian Yesus yang selanjutnya. Ini ujian pertama. Dan ada pelatihan buat Yesus. Kalau Yesus melewati ini, ada kuasa Roh Kudus yang menjadi apparent di dalam hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, di dalam pergumulan yang sama, iblis menggunakan pergumulan yang sama sebagai pencobaan kepada kita. Nah, saya membagikan perbedaan antara trials and temptation. Perbedaan antara pengujian dan pencobaan. Oke, nah saya mau bagikan ini. Karena mereka memiliki dua arti yang berbeda. Dua arti yang berbeda. Pengujian atau ujian adalah situasi di mana Tuhan memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan mapnya, sesuai dengan firman Tuhan. Respon kita apa? Ini diuji, kita sedang diuji. Oke, tetapi pencobaan adalah situasi di mana seseorang dibujuk oleh iblis atau dengan dagingnya sendiri untuk melakukan sesuatu yang salah. Di dalam pergumulan kita mau melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan atau ya udahlah mau melakukan semau kita, daging kita yang maunya ini. Ya udah shortcut aja. Nggak usah melakukan yang benar-benar. Kan bisa nyogok. Langsung aja sikat. Di situ ada pencobaan. Tapi tahukah kita bahwa kata Yunani untuk pengujian dan pencobaan memakai kata yang sama? This is the hammer of my sermon. Kedua kata yang memiliki arti yang berbeda memakai kata Yunani yang sama. Kok bisa? Seharusnya kalau artinya beda, kata Yunani-nya beda dong. Seperti contohnya agape love dan phileo. Itu memiliki dua kata Yunani yang berbeda karena artinya beda. Tetapi ini arti yang beda memakai kata Yunani yang sama. Kenapa? Karena di dalam pergumulan yang sama itu bisa menjadi dalam pergumulan yang sama itu bisa menjadi pengujian buat saudara yang datang daripada Tuhan untuk membuat saudara naik level, atau itu menjadi cobaan yang datang dari iblis supaya saudara berlari ke arah melawan arah daripada tujuan Allah. Yang mana saudara pilih? Hal yang sama, pergumulan yang sama menjadi pengujian atau cobaan. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun dengan tujuan ilahi. Tapi di sana ada iblis untuk mencobanya. Itu sebabnya Yakobus menulis dan menempatkan pengujian dan pencobaan itu dengan judul yang sama, paragraf yang sama, konteks yang sama. Kata Yunani yang sama, artinya beda. Saya makanya nggak heran kalau penterjemah Alkitab bahasa Indonesia agak sedikit terjelimet gitu. Saudara tahu terjelimet? Bingung mau yang milih yang mana. Terjelimet memperterjemahkan pengujian dan pencobaan. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih accurate terjemahannya. Nah, saudara bisa lihat. Nah, saya mau bacakan dulu bahasa Inggrisnya di sini. Saya ada highlighter. Oke, di sini James 1. Judulnya adalah Trials and Temptation. Trials diterjemahkan sebagai pengujian. Oke, yang bawah ya. Pengujian. Sedangkan temptation diterjemahkan sebagai pencobaan. It is clear. Betul? Trials and temptation. Pengujian dan pencobaan. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind. Warna merah. Face trials. Bahasa Indonesianya lihat ke bawah. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pertanyaannya, ini pencobaan atau ujian? Yang mana? Penterjemah pun terjelimet karena bahasa aslinya sama. Tetapi kalau saya baca selanjutnya, seharusnya yang di bawah, yang saya tulis kuning, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu menghadapi banyak ujian. Baca ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian, refer kepada ayat sebelumnya, ujian, pengujian, terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Ada pengujian, ada ujian. Saya nggak salahkan penerjemah, karena memakai kata yang sama. Ujian. Dan saya lanjutkan tentang pencobaan di sini ya. Ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam, pencobaan. Padahal bahasa Inggrisnya trial. Seharusnya pengujian. Nah, kalau saya baca itu menjadi pengujian, akan make sense, akan logikanya masuk. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pengujian. Karena setelah ia tahan, uji. Come on. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai. Nah, ini baru dicobai nih. Bahasa Inggrisnya tempted. Dicobai, betul. Apabila seseorang dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sorry, let me just repeat that. It's too small to read it in front. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Karena yang datang dari Allah itu apa, saudara? Ujian. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. It makes sense now. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dagingnya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi atau memuncak, itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, mencapai puncaknya, ia melahirkan maut. Nah, saudara, padang gurun, tempat di mana kita bergumul dan dalam badai kehidupan. Setiap daripada kita memiliki pergumulan yang berbeda. Di dalam pergumulan saudara dan saya, di tempat yang sama, itu menjadi tempat ujian, pelatihan, yang membuat kita naik level, atau iblis datang untuk mencobai kita. Ya udah, nggak usah, that's it. Ambil shortcut, you know what to do. It's the fastest way to win. Langsung aja, highway. Atau ini adalah ujian, di mana kita diuji oleh Tuhan. Dan saat kita bergumul, meminta tolong pada Roh Kudus yang dekat dengan kita, pengalaman tersebut membuat kita semakin dekat dengan Roh Kudus dan memberikan kita kuasa selanjutnya. Kuasa Roh Kudus untuk apparent, untuk menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saya mau bagikan secara cepat karena waktu. Akan saya skip beberapa yang saya sudah siapkan. Saya mau bagikan secara cepat 3 hal bagaimana kita bisa melewati padang gurun, melewati pergumulan hidup, melewati ujian dan cobaan. 3 hal yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa melewati pergumulan kita, padang gurun kita, badai kehidupan kita, lembah kekelaman kita, melewati ujian yang ada di sana, dan cobaan yang iblis berikan kepada kita. Kita mau lihat cerita Yesus masuk ke padang gurun dan keluar dari padang gurun. Yang pertama, didapatkan di Yohanes pasal yang keempat, yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan. Kata kunci yang pertama, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya akan saudara langsung, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya, mereka yang dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus, dia juga dipenuhi oleh firman Allah. Amin. As simple as that. Those who are filled with the Holy Spirit also filled with the Holy Scriptures. You got it?
Oke, yang kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Allah, pastikan kita juga dipenuhi oleh firman Allah. Contoh, jika kita memeras buah lemon, jeruk gitu ya, gitu diperas, gitu diteken, yang keluar adalah ya jus lemon. Begitu juga kalau kita dipenuhi dengan firman Allah, maka saat kita tertekan hidupnya, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Allah. Sama persis yang terjadi dengan Yesus. Saat Yesus dicobai iblis, tertekan hidupnya, lagi lapar-laparnya 40 hari, datang si iblis dicobai, yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. If you want to be filled with the Holy Spirit, fill with the Holy Scriptures. Yang kedua, secara cepat, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, led by the Holy Spirit. Nah, ketika hati dan pikiran kita dipenuhi, dipengaruhi oleh firman Allah, maka apapun yang kita lakukan, langkah apapun yang kita ambil, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Ketika hati dan pikiran kita sejalan, searah dengan Roh Allah, maka langkah kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, di kebaktian yang kedua, saya kasih satu ilustrasi. Saya panggil kedua anak saya karena di sini nggak mungkin saya panggil anaknya orang lain gitu ya. Saya panggil kedua anak saya untuk berjalan berkeliling sambil memegang gelas, atau cup seperti ini. Saya panggil Jordan dan Jethro. Jethro, saya mau dia berkeliling dari ruangan ini dari kiri ke kanan, memegang satu cup yang kosong, yang kosong. Dan betul karena kosong dia bisa jalan secara cepat dari kiri ke belakang dan sampai ke depan dengan cepat. Dan saya panggil Jordan untuk berikan cup yang lain yang penuh, filled with water, penuh diisi dengan air. Nah, air dalam Alkitab melambangkan itu firman Tuhan. Gelas diumpamakan sebagai hidup kita. Nah, saya minta Jordan untuk bawa cup yang penuh dengan air ini untuk jalan dari kanan ke kiri. Dan betul karena air penuh, filled with water, jalan dia nggak secepat Jethro kokohnya. Dia akan pelan-pelan. Yang fokusnya adalah bukan jalan, yang fokusnya adalah bagaimana gelas ini nggak tumpah, airnya nggak tumpah keluar. Fokusnya bagaimana hidupnya dipenuhi dengan firman Allah. Bagaimana hidupnya nggak kosong, nggak keluar. Fokusnya adalah bagaimana hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan selama dia jalan, lambat banget. Sampai ke sini pelan banget. Tapi selama fokusnya airnya nggak tumpah, selama fokusnya hidupnya dipenuhi oleh firman Allah, langkahnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dapat ini? Mungkin kita nggak menang this time around, but we don't know. Sebenarnya langkah kita ini lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara dipimpin, saudara pasti kemenangan di tangan kita. Amin. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Penuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan firman Allah. Roma 8 ayat yang kelima. Mereka yang pikirannya tertuju pada apa yang dikehendaki oleh Roh Allah, mereka hidup menurut Roh Allah. Artinya, whatever the mind believes, we will end up doing what the mind believes. Singkatnya, jika kita ingin hidup dipimpin oleh Roh Allah, izinkan pikiran kita dipenuhi dan dipengaruhi oleh firman Allah. Apa yang ada di pikiran, itu yang kita kerjakan. Kita pelan mungkin, tetapi selama fokusnya di sana, langkah kita ditentukan olehnya. Amin. Yang ketiga, dan itu yang terakhir saya minta Jenny untuk maju ke depan. Yang ketiga adalah untuk berjalan dengan Roh Kudus. Nah, saat di padang gurun,
saat di padang gurun, Yesus berjalan dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana saya tahu? Dengan logika, kita bisa ambil kesimpulan, jika orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka secara otomatis orang dipimpin oleh seseorang di depan kita, maka secara otomatis orang itu sedang berjalan dengan orang tersebut. Betul? Tetapi saya ingin bagikan apa yang Paulus katakan dalam Galatia, pasalnya yang kelima. Di sini katakan, walk by the Spirit so that you will not fulfill the desire of the flesh. Yesus tidak mengikuti keinginan dagingnya saat dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Di tengah-tengah dia sedang kelaparan. Dia nggak ambil shortcut karena dia sedang berjalan dengan Roh Kudus. Dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Nah, ini akan menjadi jawaban buat kita. Kenapa sering addiction yang sama, kita tetap jatuh ke addiction yang sama. Kita nggak mau ulang lagi, tetapi kita jatuh lagi. Itu yang kita sedang lakukan adalah kita sedang fight, sedang melawan keinginan daging kita dengan kekuatan daging kita. Fokusnya adalah bukan melawan daging dengan kekuatan daging. Fokus kita adalah belajar bagaimana kita berjalan dengan Roh, dipimpin dengan Roh, dipenuhi dengan Roh, dengan mengisi firman Allah. Maka firman Tuhan ini katakan, we will not fulfill, kita nggak akan menuruti kedagingan kita. Kita udah nggak lagi, dosa itu udah nggak appealing lagi buat kita saat kita dipenuhi dengan firman Allah. Ini akan membantu beberapa kita, baik itu addiction kita, atau jatuh dosa yang sama, atau shortcut yang sama, atau tawarkan yang menggiurkan, akan membantu kita. Just focus on how we can be filled with the Holy Scriptures. Nah, saudara, saya berdoa untuk kita semua di tempat ini, atau baik yang menonton secara online. Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa, kita semua akan keluar dari pergumulan kita, keluar dari ujian, bahkan cobaan yang ada, dengan kuasa Roh Kudus, di mana hidup kita bisa berdampak. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman-Mu, karena Engkau memberikan Roh Kudus, penolong yang sama persis seperti Yesus. Kau memberikannya kepada kami. Dia tinggal di dalam kami. Engkau tidak akan sedetik pun menarik roh, meninggalkan kami, membuat kami sendirian di dalam pergumulan. Itu janji-Mu, Tuhan. Tuhan, di dalam pergumulan yang sama, Roh Kudus bantu kami, hibur kami untuk melewati pergumulan yang kami hadapi. Betul ada pencobaan di sana, tapi Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. I pray for the people of God to walk by the Spirit, led by the Spirit, filled with the Spirit. When they fill their life with the Holy Scriptures. Saat hidup kami diisi oleh firman Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin dan berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pastor Stephen untuk menutup kebaktian ini. Thank you Lord. Tuhanku
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Segenap hati kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar. ya Tuhan kami percaya, Tuhanku terlebih besar. haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Sekali lagi hidup. dengan segenap hati kita katakan, kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. kami percaya dengan segenap hati kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, kami percaya dengan segenap hati kami, kuasa-Mu lebih besar daripada segala kuasa. Kau Tuhan yang lebih besar daripada segala ilah dan Tuhan di dunia ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami, dan Kau tidak pernah terlambat ya Tuhan. Kami mau belajar untuk senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar senantiasa menyenangkan hati Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman Allah dalam hidup kami, dan Kau berkati setiap kami Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menolong kami, Allah yang senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan usaha mereka, studi, pelayanan, dan fellowship mereka, diberkati dengan berlimpah-limpah. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan urapan Roh Kudus memenuhi setiap saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. God bless you all.